Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Dialog Pro Advertorial kembali hadir menyapa Anda edisi Sabtu 23 Januari 2016 yang merupakan kerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat atau ICMI. Dan pada kali ini Dialog Pro Advertorial akan membahas kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Seperti yang kita ketahui, masalah korupsi merupakan masalah yang tidak kunjung tuntas di Indonesia. Menurut Political Economy Risk and Consultancy, pada tahun 2005 Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia Tenggara. Lantas 10 tahun telah berlalu, bagaimanakah perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia? Apakah sudah ada pembenahan yang efektif? Dan pada dialog kali ini kami juga menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf selaku Ketua Bidang Hukum Dewan Pakar ICMI Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian narasumber kami yang kedua yaitu Bapak Dr. Ramdhani Wahyu selaku Wakil Sekretaris Dewan Pakar. Beliau juga selaku pakar sosiologi dan hukum Islam ya. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Pak? Baik, baik. Baik, ini berbicara mengenai korupsi di Indonesia. Menurut Prof sendiri, perjalanan di Indonesia mengenai pemberantasan korupsi sampai tahun 2016 ini seperti apa? Sudah ada kemajuan, sudah ada progres yang hemat saya menunjukkan adanya kesungguhan, keseriusan, dan ini juga tidak kalah pentingnya bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, utamanya dengan adanya KPK gitu ya. Nah, oleh karena itu dari tadi indeks korupsi itu juga sudah mulai membaik begitu ya. Kalau tidak salah dari 102 negara yang diteliti oleh tahap internasional itu kita mulai bagus gitu ya. Semula kita ke 96, sekarang kita mulai ke 60-an begitu. Jadi dari sisi progres itu memang akan membaik begitu ya. Nah, tentu saja ini bukan berarti tidak ada begitu. Berarti memang mengejala di berbagai tempat, di berbagai sektor, di berbagai tingkatan pemerintahan itu korupsi masih tetap berlangsung begitu. Bahkan yang agak mengerikan sebetulnya yang hemat saya agak serius itu adalah sudah masuk ke wilayah pendidikan, itu yang juga hemat saya kok bisa gitu ya, korupsi masuk ke wilayah pendidikan nih kemarin ya. Nah, kalau di parlemen bahkan juga di komisi di bidang di yudisial, di lembaga kehakiman yang mestinya dia menjaga ruh hukum gitu ya, menegakkan hukum dan keadilan, ternyata juga tidak bisa lepas dari kasus korupsi begitu. Itu memang perhatikan. Tapi dari sisi secara makro itu memang ada perbaikan yang signifikan. Baik, menurut Anda selama ini faktor apa yang menyebabkan korupsi masih ada di Indonesia? Kasih identifikasi dari berbagai pihak, ada 5 faktor mengapa korupsi masih tetap terjadi gitu. Yang pertama adalah faktor sistem yang tidak mendukung, sistem yang memang dari sisi aturan gitu ya, mulai di keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem dari bagaimana pertanggungjawaban, bagaimana pengawasan relatif lemah. Di perundang-undangan kita memang ada beberapa masalah. Dari segi apa tuh penyelenggara penegak hukum juga itu memang ada problem juga. Sehingga ada kesan ada pemahaman di masyarakat tindak korupsi itu jalan di tempat, korupsi pilih kasih, tebang pilih dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga penegak hukum juga terlibat korupsi juga begitu. Dari penyelenggaranya begitu. Yang ketiga adalah faktornya soal pendidikan, soal moral, etika gitu, komitmen gitu. Itu juga jadi masalah. Memang itu tidak semua pada jajaran pemerintahan, tapi juga di masyarakatnya. Kalau ada urusan tertentu dengan pihak pemerintahan, kalau tidak memberikan uang pelicin, uang suap, uang kesemir tidak akan jalan. Apalagi dalam skala yang besar. Misalnya sumber daya alam, perizinan gitu ya. Itu juga luar biasa dahsyatnya tindak polisi di situ. Yang keempat adalah mungkin hemat saya juga hukumannya ringan. Hukuman tidak efektif, tidak memberi efek jera, sehingga lagi-lagi kita saksikan bahwa korupsi kita tidak cukup memberikan efek kapok, gitu ya, efek jera dan efek takut bagi orang yang belum melakukannya, begitu ya. Nah, aspek yang kelima, perekonomian kita memang masih belum menjadikan para pejabat kita sejahtera atau paling tidak memberikan jaminan hidup yang layak, sehingga lagi-lagi meskipun itu tidak faktor yang utama, tapi lagi-lagi ketika mereka diiming-imingi, diberikan godaan itu, ternyata mereka bisa juga melakukan hal itu. Karena saya membandingkan beberapa negara, ketika birokrasinya diberikan kesejahteraan yang cukup, nampaknya korupsinya pun kecil begitu. Baik, Pak Ramdhani, tadi disebutkan salah satunya adalah penegakan hukum yang hukumannya masih ringan ataupun lemah. Menurut pendapat Anda seperti apa? Ya, memang dalam banyak kasus sebetulnya mungkin kasus per kasus ya. Kalau kita lihat kasus-kasus korupsi di Indonesia itu begitu dia kasusnya naik banding kemudian sampai kasasi, itu tingkatan hukumnya diperberat. Jadi ini menunjukkan sesungguhnya
ada perbaikan lah dalam beberapa punishment ya, punishment para tindak para pelaku korupsi. Contoh yang terakhir misalnya kasus yang sangat hebat itu beberapa anggota dewan yang ketika di tangan Pak Artijo ya mereka kemudian hukumannya malah dilipat gandakan gitu. Nah dari satu sisi mungkin juga memberikan efek sosial yang sangat hebat ya kepada para koruptor atau para calon-calon koruptor, sehingga mereka begitu ada kasus menjerat para koruptor di tingkat pertama, mereka kadang-kadang akhirnya mikir-mikir kalau mau banding apalagi kasasi, karena beberapa kasus menunjukkan hukumannya diperberat gitu. Nah ini tentu sangat memperbaiki ya citra penegakan hukum di bidang korupsi ya, yang selama ini kalau kemudian di tahun 2004 tadi katakan bahwa urutannya di nomor kelima, mungkin sekarang sudah ada progres yang lebih baik karena beberapa indikasi di sanksi hukumnya begitu bagus. Baik, Pak Ramdhani, jika dilihat tidak ada agama yang mendukung ataupun mendorong korupsi. Lantas menurut Anda pandangan agama Islam sendiri melihat korupsi seperti apa? Ya, banyak sebetulnya di dalam hukum pidana Islam ya. Jadi kalau kita bicara hukum pidana Islam itu konteksnya pertama ada aspek hukum, ada aspek pencegahan. Ya, jadi mencegah supaya perbuatan itu tidak terjadi. Seluruh perbuatan sudah ada pencegahan-pencegahan. Sehingga ada konsep dalam hukum Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana dia sudah dibekali norma-norma yang sesungguhnya apa saja nilai-nilai yang akan dipahami oleh mereka. Kemudian yang kedua, dalam hukum Islam itu juga ada hukuman yang disebut dengan jarimah ya. Nah, di situ hukumannya jelas. Kalau korupsi itu sebagian ulama memang menyebutkan masuk pada kategori sarikoh, mencuri. Sebagian ulama lagi mengatakan itu hirobah. Hirobah itu pemberontakan. Kenapa disebut pemberontakan? Karena dampak sosialnya itu sangat besar. Di antaranya misalnya memberikan dampak ketidaktenangan kepada masyarakat, kepada keuangan negara. Jadi ada dampak sosial yang besar sehingga dikontekkan sama dengan hirobah. Hirobah itu ya hampir sama dengan kekacauan yang luar biasa. Sementara ada lagi para ulama mengatakan bahwa korupsi itu sama dengan gulul. Gulul itu konsep dalam hukum Islam yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah khianat. Ya, jadi menyalahi atau mengkhianati amanah di mana seseorang diberikan tugas untuk memegang jabatan gitu. Apalagi yang berkaitan dengan uang. Nah, dari tiga konsep itu kemudian baik beberapa Al-Quran di surat Al-Imran ayat 161 misalnya, di situ menyebutkan bagaimana larangan orang-orang untuk melakukan gulul. Itu wa ma kana lin nabiyyin ayyagulla. Nabi tidak pantas untuk melakukan gulul. Itu hadis atau ayat itu berkaitan ketika ada tuduhan ya, tuduhan pada perang Badar ada beberapa harta yang kemudian diindikasikan tidak diberikan kepada Baitul Mal. Kemudian terjadilah tudingan-tudingan sehingga turunlah ayat itu yang menyatakan bahwa Nabi Rasulullah tidak pantas untuk melakukan gulul. Barang siapa kelanjutan ayat itu waman yaglul fa innama golla yaumal qiyamah. Nanti kalau dia melakukan gulul atau khianat, maka nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat begitu besar. Nah, itu surat Al-Imran 161 yang berkaitan dengan bagaimana Islam, agama kita ini melarang atau juga sudah mencegah bagaimana korupsi tidak terjadi. Baik, menurut survei yang dilakukan KPK, Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang paling korup di Indonesia. Apakah ini ada hubungannya? Pak Ramdhani, silakan. Ya, jadi memang internalisasi nilai-nilai keagamaan itu sekarang ini bukan hanya pada aspek aspek normatif ya, harus bergeser pada budaya saya kira. Jadi misalnya kita lihat bagaimana pemberantasan geng motor misalnya. Geng motor itu kalau kalau hanya ditangkap kemudian oleh polisi kemudian dibebaskan lagi, itu efeknya kurang. Tapi kalau misalnya dia disumpah, sumpah yang menyatakan bahwa kalau dia melanggar lagi, kemudian misalnya dia tidak bisa kerja seumur hidup, misalnya tidak punya jodoh dan sebagainya, sehingga dia takut atau punya penyakit misalnya. Nah, itu aspek budaya itu perlu ditegakkan di dalam menekan bagaimana perilaku masyarakat. Termasuk sumpah para pejabat saya kira. Sumpah para pejabat itu hanya ketika mengatakan demi Allah, aku bersumpah, nggak cukup dengan kata-kata itu. Sumpahnya itu harus dilakukan. Kalau melanggar sumpah ini, dia akan menghadapi ancaman atau siksaan di dunia gitu ya. Atau ya akibatnya di dunia seperti apa. Nah, itu harus diucapkan. Sehingga orang dengan bersumpah itu hati-hati dalam melaksanakan jabatan.
Kalau sekarang kan sepertinya formalitas belaka gitu. Nah, aspek budaya saya kira perlu juga dimunculkan di dalam formalitas penegakan hukum itu, sehingga masyarakat menjadi apa namanya, ya menjadi ada rasa untuk tidak melakukan suatu tindak kejahatan gitu. Karena sudah di backup dengan sumpahnya juga berakibat bagi dirinya, termasuk juga penegakan hukum yang lain di bidang hukum yang lain. Baik, Prof. Asep, ini ada ketakutan adanya pelemahan ataupun kriminalisasi terhadap agen-agen pemberantas korupsi, salah satunya KPK. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Itu ada memang seperti ada upaya sistematis ya, yang kita kenal dengan corruptors fight back gitu ya. Bagaimana tindakan para koruptor dan jaringannya itu berupaya untuk melemahkan KPK yang tadi disebut begitu. Tapi KPK juga punya fungsi-fungsi yang memang tidak hanya sekedar penindakan, tapi pencegahan. Satu di antaranya membuat undang-undang yang bisa efektif gitu ya. Sehingga pelemahan-pelemahan tadi coba dikawal atau dijegat, dihadang dengan sanksi yang lumayan berat. Saya terlibat banyak dengan teman-teman KPK. Sanksi yang tadi disampaikan oleh Pak Ramdhani misalnya, sekarang akan dicoba tentang perluasan tanggung jawab pidananya. Jadi tidak hanya si koruptornya saja yang dihukum, tapi juga siapapun yang menerima dari hasil korupsi tadi bisa diselesaikan. Misalnya keluarga, partai politik, kroni gitu ya. Usaha-perusahaan yang dia terlibat atau yang melakukan pencucian uang, itu semuanya bisa kena. Jadi perluasan tanggung jawab. Yang kedua ada dikenakannya hukuman minimal yang tidak kurang dari 4 tahun. Beberapa negara juga ada hukumannya seperti itu. Yang ketiga adalah upaya memberikan denda yang besar kepada yang bersangkutan untuk atas kerugian negara. Dia tidak hanya mengembalikan kekayaan atau uang yang dikorupsi, tapi juga dia dilakukan pendenda yang besar. Sehingga kita sebut sebagai upaya pemiskinan. Yang itu juga menjadi menjadi efektif begitu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun sistem di lapasnya begitu. Jadi tidak ada remisi, tidak ada hukuman bersyarat begitu ya. Pokoknya mereka apa hukumannya sebegitu ya, itulah yang akan jalaninya begitu. Yang berikutnya adalah kita juga ingin menghargai, mengapresiasi bagi whistleblower, bagi mereka yang ikut membongkar kasus itu di instansinya. Karena biasanya korupsi itu kan biasanya tidak sendirian. Tapi ada beberapa orang yang kita sebut istilahnya mungkin tidak tepat benar, istilah korupsi berjamaah itu ya Pak Andre. Itu juga terjadi. Nah, ketika orang membongkar di situ sebagai peniup pelit bahwa ini ada korupsi, itu juga diberikan apresiasi gitu ya. Artinya didorong untuk terjadinya begitu banyak whistleblower. Yang berikutnya adalah juga ketika diadili ada yang disebut dengan justice collaborator. Justice collaborator adalah sebagai sebuah upaya kalau saya menyebut ini bahwa inilah yang juga melakukan hal yang sama begitu. Nah, itu juga bisa dikembangkan gitu dengan sistem itu. Jadi hemat saya upaya pelemahan itu dibangun dengan yang lainnya, dengan undang-undang gitu ya. Tapi yang saya khawatir gini Kang Jad, justru yang itu yang akan dipikirkan oleh DPR. Tapi bagaimana tidak boleh ada SP3 boleh dikeluarkan lagi begitu ya. Kemudian penyadapan harus izin dari ketua pengadilan misalnya begitu ya. Mereka tidak boleh merekrut sendiri penyidik dan penuntutnya. Wah, kalau itu memang akan sangat berat. Baik, ini semakin menarik obrolannya ya, Prof dan juga Pak Ramdhani, dan saudara, kami akan segera kembali membincangkan persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia usai jeda berikut. TVRI Jawa Barat melaporkan. Anda kembali menyaksikan dialog pro advertorial yang membahas kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Baik, tadi dijelaskan juga sempat bahwa harus dibenahi dari mulai legislatif, pendidikan. Selama ini yang menjadi akar permasalahan korupsi menurut Prof. Asep? Ya, jadi kita mencoba, ada pemikiran begini, teman-teman kita di parlemen itu begini. KPK tidak hanya cukup dengan kewenangan penindakan yang besar, tapi tolong dong diimbangi dengan pencegahan. Begini, betul. Tapi KPK itu diawali dengan memang upaya penindakan sebetulnya. Karena pencegahan itu bukan urusan KPK semata-mata. Pencegahan itu urusan dari Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, urusan dari BPK, urusan dari KPK, urusan dari BPK,
BPKP gitu, urusan dari berbagai instansi yang memang membangun sistem untuk jangan sampai terjadi celah untuk bisa korupsi gitu ya. Itu kan pencegahan. Dunia pendidikan juga kita berfungsi. Ormas, alim ulama, tokoh-tokoh juga berfungsi untuk mencegahkan itu. Kemudian dari sisi keluarga juga upaya pencegahan itu. Itu kan juga bukan KPK. Yang diperlukan negara ini adalah penindakan justru. Saya khawatir kalau beban pencegahan terhadap pada KPK nanti energinya, waktunya itu lebih pada pencegahan, khawatir begitu. Karena pencegahan itu banyak pihak yang harus melakukan upaya-upaya membangun sistem pencegahannya begitu. Jadi tetap saya memahaminya KPK itu adalah titik beratnya pada penindakan begitu. Nah, bagaimana kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan kejaksaan dan kepolisian. Nah, selama ini kan KPK memang beberapa hal kita terjadi adanya miskomunikasi, adanya semacam